Halo Sobat Quran yang Maria terkasih, kembali lagi bersama saya Pastor Yos Fernandes Wamatus dalam Renungan Senin 8 Agustus 2022. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan peringatan wajib Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah. Pada hari ini, Injil yang akan kita dengarkan diambil dari Matius bab 17 ayat 22-27. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahului dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Quran yang Maria yang terkasih, melalui Injil pada hari ini, Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam konteks Injil hari ini, Yesus menyuruh Petrus membayarkan pajak bait Allah yang seharusnya tidak perlu mereka bayarkan. Pajak bait Allah hanya ditagihkan kepada orang-orang asing, sementara Yesus dan para murid adalah orang Yahudi, bukan orang asing, yang artinya mereka tidak perlu membayar pajak bait Allah. Tetapi Yesus tidak ingin kehadirannya bersama para muridnya menjadi sebuah kehadiran yang menimbulkan perseteruan atau perbincangan banyak orang hanya karena tidak membayar apa yang ditagihkan. Yesus tidak ingin ribut dan berselisih hanya karena perkara 2 dirham yang harus dibayarkan ke petugas pajak bait Allah. Apalagi pajak itu berkaitan dengan bait Allah. Yesus tidak ingin menjadi batu sandungan. Yesus tidak mau kalau tindakannya yang tidak membayar pajak bait Allah membuat orang-orang sekitar juga tidak mau membayar pajak bait Allah itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua pun diajak untuk memiliki semangat seperti Yesus. Semangat untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak jarang bahwa kita ini dalam keseharian hidup kita menjadi batu sandungan bagi mereka yang berkehendak dan berkelakuan baik. Di dalam kehidupan bersama atau kehidupan berkomunitas, baik itu komunitas yang kecil dalam keluarga maupun komunitas gereja maupun juga masyarakat. Kita bisa saja menjadi batu sandungan dalam lingkungan gereja. Contohnya, misalnya di dalam sebuah lingkungan, seorang ketua lingkungan menyampaikan bahwa di lingkungan akan mengadakan atau akan diadakan kegiatan doa bersama di lingkungan. Kita tidak pernah mau hadir ketika telah disampaikan akan ada doa lingkungan. Kita tidak mau hadir karena berbagai macam alasan yang tentunya salah satunya kita ambil contoh yang paling parah adalah karena kemalasan. Maka kemalasan kita ini jelas menjadi batu sandungan bagi ketua lingkungan dan umat lain yang sudah bersemangat sekali untuk berkumpul dan berdoa bersama. Ketua lingkungan merasa tidak dihargai. Kemudian umat lain merasa, kok setiap kali doa lingkungan, setiap kali acara lingkungan, hanya kita-kita ini saja. Maka kemudian di kegiatan berikutnya, ketua lingkungan tentu mulai, kalau diumumkan pun tidak datang juga. Atau malas sudah mengumumkan. Atau hanya menyampaikan hanya sebagai formalitas saja.
menyampaikan dalam grup lingkungan, contohnya tidak ditanggapi, tidak direspon. Tentu hal-hal itu menjadi batu sandungan. Secara tidak sadar, sikap atau perilaku-perilaku kita yang sederhana, yang kita anggap biasa, itu adalah batu sandungan bagi saudara-saudari kita, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita yang senantiasa mau melakukan hal-hal yang baik, yang ingin maju bersama, yang ingin berkembang bersama di dalam hal-hal yang baik, di dalam hal-hal yang positif. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu adalah salah satu contoh kecil. Contoh lainnya adalah saya biasa di pastoran bersama dengan anak-anak asrama. Kerap kali saya menegur anak-anak asrama ketika ada frater bekerja atau pastor bekerja dan beberapa anak hanya duduk-duduk saja, main HP, menonton atau mendengarkan musik. Itu sesuatu yang sangat mengganggu pemandangan, sangat mengganggu perhatian saya. Saya menegur mereka supaya kalau ada orang lain bekerja, maka kalian harus ikut bekerja. Karena apa? Karena dengan duduknya kalian itu secara tidak langsung menjadi batu sandungan bagi orang yang bekerja. Apalagi yang bekerja ini adalah orang-orang yang lebih tua, frater, pastor. Nah, ini saya kerap kali mengingatkan anak-anak saya, anak-anak asrama, supaya belajar mulai dari sekarang menjadi orang-orang yang proaktif, orang-orang yang punya inisiatif. Jadi kalau melihat orang bekerja, tanpa diajak untuk bekerja pun mereka harus secara otomatis memiliki semangat, memiliki dorongan untuk juga ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Apalagi kalau yang bekerja itu adalah orang yang lebih tua. Maka salah satu penghargaan, penghormatan kepada mereka yang lebih tua, yang aktif bekerja adalah dengan turut bekerja. Tetapi kalau tidak mau bekerja atau malas untuk bekerja atau capek untuk bekerja, lebih baik pergi dari tempat tersebut. Pergi ke tempat di mana yang bekerja tidak melihat kalian dan kalian tidak melihat orang yang sedang bekerja. Hal itu yang selalu saya ingatkan kepada anak asrama, anak-anak yang saya dampingi, yang kami dampingi. Supaya apa? Supaya mereka tidak menjadi batu sandungan. Ya, kalau saya melihat seperti itu, tentu saya akan menegur. Kalau itu tidak bisa ditegur, akan menimbulkan kekesalan, kemarahan. Artinya ini tindakan duduk saja, tidak mau bekerja bersama orang yang bekerja, itu menimbulkan kekesalan, kemarahan. Maka ini adalah suatu batu sandungan yang jelas-jelas sederhana nampaknya, tapi itulah batu sandungan yang bisa saja kita buat, kita praktikkan di dalam keseharian hidup kita tanpa kita sadari. Itu adalah salah satu contoh kecil, bukan salah satu tapi salah dua, karena tadi berkaitan dengan lingkungan, kemudian berkaitan dengan asrama. Itu contoh-contoh yang biasa terjadi yang tanpa kita sadari kita menjadi batu sandungan bagi orang yang lainnya. Atau juga contoh lain, misalnya ada orang yang rajin ke gereja. Ketika orang bilang, ayo kita pergi ke gereja, sudahlah kamu saja, kamu doakan saya ya, kamu kan orang suci, kamu kan orang yang religius karena rajin ke gereja, kami ini pendosa, biarlah kami di rumah saja, kalian saja yang ke gereja, doakanlah kami yang berdosa ini. Ini tanpa sadar, kata-kata yang seperti ini adalah kata-kata yang justru bisa menjadi batu sandungan bagi saudara-saudari yang memiliki semangat untuk terlibat dalam kehidupan gereja. Karena apa? Karena tidak sedikit orang yang mampu menerima kalimat-kalimat seperti itu. Ada orang yang menangkapnya sebagai sebuah candaan semata, tapi ada juga orang yang menanggapi hal itu sebagai olok-olokan. Sehingga orang yang rajin ke gereja tadi menjadi malu lagi untuk ke gereja. Nanti aku diolok orang. Aku nanti dianggap sok,
sok suci, sok rajin, dan lain-lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, maka kita perlu hati-hati dalam berkata dan dalam bertindak, supaya kita tidak menjadi batu sandungan dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita perbuat. Yesus hari ini sudah menunjukkan contoh bagaimana mestinya kehadiran kita menjadi kehadiran yang justru membawa orang lain juga untuk semangat melakukan hal-hal yang baik. Yesus tidak ingin orang-orang di sekitar tidak membayar pajak 2 dirham hanya karena dia tidak membayar pajak 2 dirham itu. Kita juga harusnya memiliki semangat itu. Kita tidak ingin orang lain menjadi malas untuk aktif dalam kegiatan lingkungan, malas untuk bekerja bersama, malas untuk ke gereja hanya karena kemalasan kita. Kalaupun kita tidak mampu membantu orang, tidak mampu mendorong orang untuk menjadi baik, setidaknya kita tidak menghalang-halangi mereka, tidak menghalang-halangi orang-orang itu untuk menjadi baik, untuk berkembang di dalam hidupnya, berkembang menjadi pribadi-pribadi yang benar di hadapan Allah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.